Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang dasar-dasar perencanaan keuangan. Perkenalkan, nama saya Bunga Aprilia Firdausi bersama rekan saya Mutia Latifa dan Karina Elsa. Materi pertama yaitu konsep dasar perencanaan keuangan. Next slide. Perencanaan keuangan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan finansial. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali mendengar mengenai perencanaan keuangan. Perencanaan atau planning merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan atau merancang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan digeluti dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan awal ide atau pikiran dalam merancang sesuatu yang ingin dikerjakan. Istilah perencanaan keuangan menurut Certified Financial Planner Board of Standards Inc. adalah proses mencapai tujuan seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Sedangkan menurut Prita Hazari Gozi, perencanaan keuangan adalah sebuah proses di mana seseorang atau individu berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan atau implementasi di sebuah rencana keuangan yang komprehensif, dan perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan sebuah rencana keuangan yang jelas dan memudahkan rencana keuangan. Ibaratkan sebuah blueprint yang dapat menunjukkan kemana arah kondisi keuangan individu berjalan. Next slide. Perencanaan keuangan selain sebagai proses penentuan tujuan keuangan dan prioritas keuangan, juga mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, profil resiko, dan gaya hidup saat ini. Hal ini dibuat secara realistis dan seimbang untuk mencapai sasaran tersebut. Rencana inilah yang digunakan sebagai panduan dan memetakan suatu tindakan untuk mengetahui cara yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan adalah proses di mana seorang individu mempersiapkan keinginan dan tujuan keuangan di masa mendatang melalui pengembangan dan implementasi rencana keuangan secara komprehensif. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Karina Elsa. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan sangat diperlukan oleh setiap orang agar ketika ada hal yang terjadi di luar dugaan atau perkiraan, maka tidak akan bingung dan dapat menanggulanginya dengan baik. Perencanaan keuangan memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama tujuan jangka pendek. Tujuan ini dimaksudkan untuk menanggulangi resiko-resiko atau dana darurat yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan ini ditujukan untuk kegiatan-kegiatan seperti pembelian rumah atau aset. Yang ketiga, tujuan jangka panjang. Tujuan ini dimaksudkan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan anak. Secara umum, tujuan dari perencanaan keuangan dapat dikatakan untuk meminimalisir resiko-resiko yang timbul di masa yang akan datang dan dugaan atau perkiraan. Terdapat beberapa alasan setiap orang memerlukan perencanaan keuangan, baik yang memiliki uang dengan standar tinggi maupun yang berkecukupan. Hal ini dikarenakan dengan perencanaan keuangan yang baik pasti akan membantu permasalahan kekurangan uang, dan bagi yang merasa cukup uang, agar penggunaan uang tidak sia-sia terbuang begitu saja untuk hal yang tidak penting, sehingga perencanaan keuangan akan memudahkan dalam mengelola uang. Untuk materi selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan akan sangat membantu setiap orang dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran uang, baik dalam lingkungan pekerjaan, misalnya di sebuah organisasi atau perusahaan, maupun lingkup pribadi, misalnya keluarga. Dengan melaksanakan perencanaan keuangan ini, setiap orang dapat memprediksi pengeluaran mereka dan dapat mengaturnya dengan baik. Perencanaan keuangan sangat berperan besar dalam menekan risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,
Dengan perencanaan, setiap orang dapat memprediksi hal-hal yang tidak diinginkan dan melakukan tindakan antisipasi semenjak dini. Kesimpulannya, baik kegiatan kecil maupun besar memerlukan perencanaan agar diketahui tujuan, cara pencapaian, hambatan yang timbul, solusi pemecahannya, sehingga tujuan dapat tercapai. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mutia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perencanaan keuangan. Ada beberapa prinsip-prinsip perencanaan keuangan yang perlu diperhatikan, yang berarti bisa mencegah pola perencanaan keuangan yang tidak transparan. Antara lain, 1. Menetapkan tujuan. Tujuan menjadi hal klise yang menjadi pembeda satu orang dengan orang lain. Orang yang hidup tanpa tujuan biasanya punya kondisi keuangan yang kurang baik. Selalu habis di akhir bulan tanpa tahu kemana perginya uang yang dia dapat dan tak punya sisa untuk ditabung. 2. Catat dan lakukan. Langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan keuangan. Buatlah rencana pengeluaran harian, bulanan, tahunan, dan seterusnya. Sesuaikan dengan tingkat pendapatanmu. Atur jangan sampai jomplang antara pengeluaran dan pendapatan. Jangan sampai pengeluaranmu lebih besar daripada penghasilan alias besar pasak daripada tiang. Setelah membuat perencanaan, hal penting selanjutnya adalah menerapkan perencanaan itu. Yang ketiga, hidup hemat dan monitor keuangan. Ada banyak tips sederhana tentang menabung. Ada yang bilang simpan 10% dari hasil penghasilan Anda. Ada pula yang bilang untuk selalu memiliki dana darurat setidaknya senilai dengan 3 bulan pendapatan yang dimiliki. Tapi itu tak mungkin bisa kamu lakukan bila kamu tak berhemat. Kamu tak akan bisa menyisakan uangmu di akhir bulan bila tak berhemat. So, mulailah untuk memangkas beberapa pengeluaran tanpa membunuh semua kesenangan kamu. Pastikan kamu menabung sebanyak yang kamu bisa. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan keuangan. Langkah-langkah dalam penyusunan rencana keuangan menurut Gito Sudarmo dan Basri 2005 yakni sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan keuangan adalah merumuskan atau formulasi terhadap tujuan jangka panjang. Dapat berupa tujuan untuk dapat tumbuh menjadi perusahaan yang bertingkat nasional atau internasional atau dominan dalam suatu cabang industri tertentu. Sedangkan tujuan jangka pendek dapat berupa kenaikan penjualan dengan presentase tersebut pada tahun depan, sukses dalam menampilkan produk baru, dan sebagainya. Tujuan keuangan harus diserasikan dengan tujuan perusahaan itu. Jadi, tujuan keuangan pada dasarnya adalah menjaga likuiditas, rentabilitas, dan kuantitas usaha. Kontinuitas usaha. Berhasil tujuan tersebut akan menjamin tercapainya kemakmuran dari para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Yang kedua adalah formulasi dari politik keuangan perusahaan. Formulasi ini akan menjadi pedoman bagi segala kegiatan bisnisnya. Dan dalam hal perencanaan keuangan ini sangat diperlukan. Kalau data itu diperoleh kebenaran, dari data itu pun tetap masih meragukan dan memang masih depan itu pasti mengandung resiko. Oleh karena itu, dalam hal ini sangat diperlukan adanya forecasting guna memperkirakan perubahan-perubahan terhadap faktor-faktor yang terdapat dalam formulasi rencana keuangan dari bisnis itu. Yang ketiga, pembentukan prosedur. Dimaksudkan untuk menciptakan koordinasi yang baik dari setiap aktivitas yang saling berhubungan sehingga tidak terjadi saling bertabrakan, saling lempar tanggung jawab.
Dengan koordinasi yang baik, maka tujuan akan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Yang terakhir adalah mengusahakan adanya fleksibilitas. Keadaan ekonomi saat ini berada dalam keadaan dinamis dan selalu meningkat. Oleh karena itu, manajemen harus selalu mempersiapkan adanya fleksibilitas atau keluasan di dalam rencana-rencananya, terutama rencana jangka pendeknya. Variabel budget adalah salah satu bentuk yang tepat untuk diterapkan. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.